Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Hankar Project. Di video hari ini saya akan sharing tentang tahapan mendesain denah interior sampai ke 3D model. Nah, jadi tahapan-tahapannya itu memang relatif ya teman-teman. Cuman saya pribadi lebih menggunakan teknik ini untuk freelancer desainer interior dan juga di perusahaan. Jadi tahapan adalah terbagi menjadi 6. Jadi yang pertama itu kita survei lokasi dan survei data. Yang kedua kita diskusi dan mood board design. Yang ketiga zoning grouping dan denah. Yang keempat itu ada modeling 3D. Yang kelima ada gambar DED. Yang keenam revisi dan supervisi lapangan. Nah, di tahap yang pertama ini survei lokasi dan data, yang dimaksud ini adalah lokasi di mana bangunan itu akan didesain. Jadi kita mengukur panjang kali lebar lahan dan gimana kondisi tanahnya, kondisi sekitar itu di padat pemukiman penduduk atau tidak, cuacanya seperti apa, dan segala macam. Sedangkan untuk survei data, kita mensurvei dan ingin mengetahui data dari klien kita, mulai dari nama, usia, anggota keluarga, dan profesi, serta kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan di pagi hari, sore, ataupun malam. Nah, itu adalah tahapan pertama. Jadi yang pertama itu kadang yang saya lakukan itu survei lokasi nih di Google Map. Jadi misalkan ini contoh yang dulu itu di sini. Ini kebetulan udah diupdate ya dari Google. Jadi ini sebelumnya rumah Jawa, rumah lama seperti ini. Terus beliau menginginkan didesain dan akhirnya ini baru lantai 1 yang sudah selesai. Jadi selain kita mengecek di kondisi Google seperti ini, kita juga harus dan sebisa mungkin janjian ya sama klien kita untuk survei di lokasi tersebut. Nah, jadi setelah kita melakukan survei itu, kita akan tahu nih, oh kondisi lapangannya itu seperti ini gitu loh. Jadi kita mau bikin apa itu sudah ngerti mau dibikin gimana. Nah, di tahapan kedua itu kita ada diskusi dan mood board design. Nah, di tahap kedua ini kita biasanya bisa langsung setelah survei kita sharing dan diskusi dengan klien atau di hari lain. Nah, dari diskusi itu nanti kita akan dapat beberapa informasi nih, sangat banyak. Nanti misal tentang dia ingin desainnya seperti apa, style interiornya seperti apa, konsepnya mau dibikin seperti apa, terus nanti kebutuhan ruangnya semakin jelas dari sini. Nah, itu diskusi sharingnya sangat asik nih. Nah, dan proses ini harus memiliki jam terbang yang lumayan banyak. Jadi kita juga jangan terlalu ngebahas apa ya, kayak orang tanya ini tanya ini, tapi juga kita gimana cara printernya ngebawa alur gitu loh. Kita membahas tentang personality sedikit, atau ngebahas soal hobi atau tentang komunitas, itu juga perlu kita ngenyamain atau istilahnya kita leveling lah dengan klien kita itu, agar pembicaraan atau sharing diskusinya itu kita nggak monoton seperti itu. Nah, sedangkan untuk mood board design, nah kita coba ya, kita nyoba cari mood board design di Pinterest. Kita misalnya mood board design interior misalnya. Nah, di sini kan banyak nih, seperti ini konsep-konsep misal. Nah, ini ada denah, terus dia ada konsep tanaman, dia ada konsep warna, ada konsep bentuk. Ini sangat banyak. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah awal dari sharing tadi, diskusi
Setelah itu kita bikinkan konsep moodboardnya ini. Nah, oke. Itu adalah tahap kedua. Lanjut ke tahap 3 nih teman-teman. Tahap ketiga itu kita di tahap zoning, grouping, dan denah. Nah, contohnya adalah ini. Nah, ini adalah contoh zoning ya. Zoning itu ada zoning public, zoning semi public, service, dan private. Nah, public itu untuk umum, semi public itu untuk kerabat dekat atau yang bisa kita ajak ke rumah yang agak private lah istilahnya, di ruang keluarga. Service itu untuk kita bersih diri, mandi, menyimpan alat kebersihan segala macam. Dan private ini biasanya untuk tempat istirahat, ruang kerja, dan yang bersifat pribadi yang nggak bisa diganggu orang lain. Nah, setelah kita yang pertama kayak membuat bubble, diagram bubble itu kita aplikasikan nih ke dalam denah. Oh, ini area public, ini semi public, ini private, ini service. Warna ini menunjukkan zoning, sedangkan grouping itu adalah di grup. Misalkan di sini grupnya untuk public, nanti di sini ada grup untuk semi public, nanti di sini ada grup private. Itu namanya zoning grouping. Nah, setelah zoning grouping kita mengajukan denah interior, yaitu pemasangan furniture, ruang tamu seperti sofa hadap ke sini atau hadap ke depan atau hadap ke samping, diskusi dengan klien kita, meletakkan furniture di kitchen set, peletakan bed, meja kerja, dan segala macam. Itu di tahapan nomor 3 denah. Nah, setelah denah disetujui oleh klien, kita lanjut ke modeling 3D. Nah, ini teman-teman modeling 3D nya. Soalnya tadi udah disetujui kan. Nah, ini modelingnya. Coba kita lihat di 3D nya ya. Ini project saya dulu waktu freelance. Nah, ini sedikit 3D nya. Kita hide dulu. Nah, ini tata seperti ini teman-teman. Nah, ini juga penataannya kita sesuaikan dengan denah yang setuju ya. Jadi nanti setelah denah tidak ada revisi, kita lanjut ke 3D. 3D pun juga seperti itu, nanti ada tahapan-tahapan revisinya. Nah, ini kebetulan beliau mainkan gaya yang memang minimalis karena ya di desa namanya ya, maklum. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan klien kita, jadi keinginan seperti apa. Nah, itu adalah modeling 3D. Modeling 3D ini juga sampai beberapa tahapan revisi. Nah, setelah itu kita masuk ke gambar DED. Setelah modeling 3D deal, tidak ada revisi, kita masuk ke gambar DED. Nah, gambar DED itu gambar yang diserahkan kepada klien untuk dijadikan acuan untuk pembangunannya. Nah, ini jadi nanti ada gambar denah lantai 1, lantai 2, denah atap, denah pondasi, serta ukuran-ukurannya seperti ini. Denah sloof, ukurannya juga, nanti ada keterangan notasi, denah kolom praktis, denah balok, denah listrik, dan ada notasinya juga. Terus ada denah kusen, ada kode, dan ada denah air bersih, juga ada kodenya juga di notasinya, denah air kotor, dan denah atap serta tandon. Nah, ini juga kusen-kusen kita lampirkan semua. Jadi itu adalah tahapan yang kelima. Nah, setelah tahapan kelima selesai, masih ada revisi akhir atau revisi keseluruhan, mulai dari kita di denah, di modeling 3D atau gambar DED. Itu masih ada revisi terakhir. Nah, setelah revisi terakhir ini selesai, antara kedua pihak sudah deal dan semua gambar sudah di print out. Nah, itu nanti saatnya kita ke supervisi lapangan. Kita memantau progres di lapangan sesuai dengan gambar atau tidak, itu kita yang bertanggung jawab karena kita yang membuat dari desainnya tersebut. Nah,
Sekian sharing dari saya tentang tahapan dalam mendesain denah interior sampai ke modeling 3D. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe channel Hankar Project agar saya semakin semangat untuk men-sharing sedikit ilmu yang saya punya untuk ke teman-teman yang membutuhkan. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.